Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsafira Azara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Novita Sri Apriliani, Pupah Rahmawan Hidayatullah, Ridwan Maulana, Rifa Samratul Ma'rifah, Rusna Yusri Ali, Sri Handayani, Taufik Hidayat, Wahyudi, dan Yesi Nuraini. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen konflik dan gaya kepemimpinan organisasi. Baik, langsung saja ke pengertian dari manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik tersebut dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Titik dalam sudut pandang demokrasi manajemen konflik adalah berbicara perihal bagaimana konflik ditangani secara konstruktif, membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu yang berkonflik dalam suatu proses yang kooperatif, yang praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Tujuan dari manajemen konflik, baik yang dilakukan secara langsung oleh yang berkonflik maupun melibatkan pihak ketiga, adalah untuk mempengaruhi seluruh struktur situasi konflik yang dalam prosesnya mengandung hal-hal destruktif, seperti penggunaan kekerasan dan permusuhan, dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Tipe-tipe manajemen konflik. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Di sana ada 6 macam-macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama ada accommodating, yaitu merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Yang kedua ada avoiding, adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada compromising. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Selanjutnya ada collaborating, yaitu merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak, yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga ada compromising. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Selanjutnya ada collaborating, yaitu merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak, yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Selanjutnya ada competing, yaitu cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Dan juga ada conglomeration, yaitu kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Adapun strategi manajemen konflik, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama ada pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi terlebih dahulu, harus diketahui akar atau awal mula konflik terjadi. Dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum datang dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua ada diagnosa. Setelah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, nah awal mula terjadi konflik selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga juga ada menyepakati solusi. Setelah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Kemudian ada pelaksanaan. Setelah solusi disepakati, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang terakhir juga ada evaluasi. Evaluasi itu dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan keorganisasian. Yaitu ada 7. Yang pertama yaitu demokratis, di mana demokratis ini seperti yang ada di negara kita, pemimpin-pemimpin yang ketika menginginkan suatu keputusan itu harus dengan keputusan bersama atau gimana suara masyarakat tertentu. Yang kedua itu adalah visioner. Visioner ini yaitu ide atau gagasan pokok yang dimanfaatkan untuk masa depan suatu organisasi. Yang ketiga multikultural. Multikultural ini
idenya yang dipakai ketika memiliki lintas budaya seperti orang Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu ada strategis. Strategis ini merancang suatu sistem yang dimana pola dinamiknya itu dipimpin oleh seorang pemimpin. Yang kelima itu suportif. Suportif ini memiliki berbagai syiriah, yaitu menguntungkan satu pihak bawaannya juga. Yang keenam itu otoraktis. Otoraktis ini mendengar tentang gaya kepemimpinan seseorang. Dengan gaya kepemimpinan ini kuasa penuh di dalam pemimpin. Yang terakhir itu ada transaksional. Transaksional ini berfokus pada aturan kontrak kerja, menjelaskan tentang PPP, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yang dimana Partai Persatuan Pembangunan ini terdiri daripada 4 gabungan ormas di Indonesia. Yang pertama itu Nahdlatul Ulama, yang kedua itu PSII, yang ketiga itu Tarbiyah, yang keempat itu Parmusi. Adapun di bidang agama, PPP ini menegaskan bahwasannya ada 4 poin. Yang pertama itu perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami, dan juga berakhlakul karimah dan berprinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua yaitu pada pentingnya peran agama Islam sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, paradigma hubungan Islam dan antara negara yang bersifat simbiotik, sinergi serta saling membutuhkan dan memelihara. Yang keempat yaitu komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Yang terakhir yaitu contoh partai politik, baik itu konfliknya maupun gaya kepemimpinan yang dibawa oleh partai tersebut. Partai yang jadikan contoh yaitu partai PPP atau P3. Nah, konflik Partai Persatuan Pembangunan yang pertama, di awal kemerdekaan perpolitikan Indonesia sudah diwarnai perpecahan politik, dimulai pecahnya Serikat Islam SI menjadi Si Merah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia, dan Si Putih yang kemudian menjadi PSSI. Pada era kemerdekaan, konflik dan perpecahan partai mengemuka sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan atau fusi serta pada era Orde Baru di tahun 1973 yang kemudian sudah berjalan selama 25 tahun tidak serta membuat adanya kohesi politik di dalam partai. Nah, mencuatnya konflik internal yang berujung pada perpecahan partai disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang bersifat ideologis atau idealis maupun yang bersifat pragmatis. Nah, dalam hal yang bersifat pragmatis tidak dipungkiri bahwa adanya kebebasan serta keterbukaan politik memberikan peluang bagi siapapun untuk meraih kekuasaan, dan partai politik mampu memberi peluang bagi siapapun untuk meraih kekuasaan. Nah, konflik internal partai berlambang Ka'bah ini diakui oleh Sekjen P3 dalam Muktamar Surabaya, Qoyum Abdul Jabbar, sudah berlangsung lama. Bermula dari dukungan P3 pada Pilpres 2014, keresahan partai atas status Surya Dharma Ali, Ketua Umum P3 yang menjadi tersangka KPK, hingga terusungnya 2 nama Ketua Umum, yaitu Roma Hurmuji dan Jan Faris. Nah, hanya mengakui P3 di bawah kepemimpinan Roma Hurmuji. Nah, beberapa cara untuk menangani konflik tersebut ada yang melalui ADART internal partai, mahkamah partai politik, dan pengadilan negeri. Nah, banyak juga gitu dampak negatif dari pengembangan demokrasi yang menimpa P3 tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan oleh partai P3. Nah, gaya kepemimpinan oleh partai P3 ini sesuai yang dijelaskan di atas bahwa beberapa konflik yang terjadi adalah akibat tidak digunakannya gaya demokrasi. Oleh karena itu sudah jelas P3 ini tidak menggunakan kepemimpinan demokrasi yang mengakibatkan politiknya banyak perpecahan. Nah, akan tetapi gaya kepemimpinan yang digunakan dalam partai politik ini bisa kita lihat jelas dari bendera dan logo yang sering kita lihat, yakni gambar Ka'bah yang kepemimpinan digunakan lebih keislaman atau keuhuwah Islaman gitu. Jadi gaya kepemimpinan yang ada waktu itu ketika konflik, P3 ini menggunakan bukan kepemimpinan demokratis tapi sebaliknya. Nah, mungkin seperti itu yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.